Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan serta menjelaskan mengenai teori interaksionisme simbolik, yang dimana di sini adapun anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Lila Putri, yang nantinya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip apa saja yang mempengaruhi interaksionisme simbolik itu sendiri. Dan juga di sini ada Matius Kumar Dewi yang nantinya akan menjelaskan definisi secara umum mengenai interaksionisme simbolik itu. Dan juga ada saya, Nurul Satriawan, yang nantinya akan menjelaskan tentang teori The Looking Glass Self. Ada Arninda Anggrini Saputri yang akan menjelaskan tentang teori atau materi interaksionisme simbolik melalui pendekatan George Herbert Mead. Dan juga Mbak Silvana Rahmawati yang nantinya juga akan menjelaskan mengenai tentang tokoh-tokoh siapa saja yang memiliki peluang atau memiliki sumbangsih terhadap pembangunan dari teori interaksionisme simbolik itu sendiri. Yang dimana juga di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai teori interaksionisme simbolik tersebut, yang dimana teori interaksionisme simbolik ini lebih mengarah kepada bagaimana kita sebagai individu mampu untuk berinteraksi dengan adanya simbol-simbol yang diberikan oleh individu lainnya. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan simbol-simbol yang diberikan oleh individu lainnya, sehingga kita mengerti tindakan apa yang atau tindakan apa yang kita bisa lakukan terkait dengan simbol yang diberikan oleh individu lain seperti itu. Dan mungkin langsung saja untuk pemateri yang pertama, di sini saya berikan Melatis Kumar Dewi yang ingin menjelaskan tentunya tentang definisi umum interaksionisme simbolik itu seperti apa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator karena memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi umum menurut Herbert Blumer. Istilah interaksi simbolik yang digunakan pertama kalinya oleh Herbert Blumer merupakan salah satu perspektif psikologi sosial yang merupakan perspektif ini memutuskan perhatiannya pada analisa hubungan antar pribadi, individu dipandang sebagai pelaku yang menafsirkan nilai, definisi, dan cara bertindak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas sekali untuk kita mengerti semuanya yang sebelumnya. Dan mungkin kita akan lanjut ke pemateri kedua, ya agar kita dapat mempersingkat waktu juga, yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip mungkin di sini tentang interaksi simbolik tersebut pada Lila Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Prinsip-prinsip dalam mempengaruhi interaksionisme simbolik. Nah, di sini ada 6 cakupan atau 6 tahapan. Yang pertama, kemampuan untuk berpikir. Maksudnya adalah aktivitas mental yang digunakan untuk memproses informasi, membuat keputusan dan menciptakan ide. Terus yang kedua, berpikir dan berinteraksi. Adalah suatu keadaan di mana cara berpikir, berperasaan, bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Terus yang ketiga, pembelajaran makna simbol-simbol. Maksudnya adalah bagaimana kita memaknai bahasa tubuh ketika kita melihat orang yang sedang berbicara, atau menggunakan bahasa tubuh. Terus yang keempat, aksi dan interaksi membuat pilihan-pilihan. Maksudnya adalah suatu kemampuan manusia dalam membuat pilihan tindakan di mana mereka terlibat dalam suatu interaksi. Terus yang kelima, diri atau self. Yang di sini adalah atau penjelasannya proses refleks diri, bagaimana kita mampu menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan dan mampu menempatkan diri dari sudut pandang orang lain. Terus yang keenam atau yang terakhir, kelompok-kelompok dan masyarakat. Nah, maksudnya adalah bagaimana kelompok atau masyarakat mengelompokkan
dan menunjukkan interaksi simbolik yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, komunikasi ideologis. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada materi kedua yang telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam interaksi ionisme simbolik itu seperti apa. Untuk itu, kita lanjut ke materi ketiga yang akan menjelaskan dan memaparkan mengenai tentang tokoh-tokoh siapa saja yang memiliki sumbangsih atau memiliki ide gagasan terkait dengan perkembangan ilmu interaksionisme simbolik ini. Untuk pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Baik Silvana Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan beberapa para pemikir yang telah turut berjasa dalam mengembangkan perspektif interaksionisme simbolik ini. Yang pertama yaitu ada George Simmel, merupakan sosiolog yang berasal dari Eropa dan merupakan sosiolog pertama yang melakukan studi tentang interaksi. Kemudian interaksi tersebut disebut sebagai sosiabilitas. Sosiabilitas di sini maksudnya adalah disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti misalnya sifat pribadi yang terbuka maupun tertutup, dan kemampuan berkomunikasi kita dengan orang lain juga bisa disebut sebagai sosiabilitas. Kemudian menurut Simmel, struktur-struktur dan proses-proses makro yang dipelajari oleh teori-teori fungsionalisme dan teori konflik adalah cerminan dari interaksi-interaksi khusus antara sesama manusia. Lanjut, yang kedua, ada William James, merupakan sosiolog pertama yang mengembangkan secara jelas konsep tentang self atau diri. Menurut William, manusia mempunyai kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagai suatu objek. Kemudian dengan kemampuan itu, manusia bisa mengembangkan suatu sikap dan perasaannya terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada Charles Horton Cooley, yang menjelaskan dua hal tentang self atau diri. Pertama, dia melihat self sebagai proses di mana individu-individu bisa melihat diri mereka sendiri sebagai objek bersama dengan sosial. Kemudian yang kedua, dia mengakui bahwa self itu dapat muncul dari hasil komunikasi kita dengan orang lain. Slide selanjutnya. Tokoh terakhir yaitu John Dewey. Dia merupakan pendukung utama dari pragmatisme. Pragmatisme di sini maksudnya adalah sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Maka dari itu, Dewey memusatkan perhatiannya pada proses penyesuaian diri manusia terhadap dunia. Menurutnya, keunikan manusia muncul dari proses penyesuaian diri dengan kondisi-kondisi hidupnya. Itu saja dari saya. Sekian. Baik, saya ucapkan terima kasih karena penjelasannya yang begitu menarik dan juga mudah untuk kita semua sama-sama pahami. Dan kemudian lanjut ke pemateri keempat juga, yang akan menjelaskan tentang bagaimana pendekatan George Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik yang akan dijelaskan oleh Arninda Anggraini Saputri. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait teori George Herbert Mead. Jadi, George Herbert Mead itu memiliki buku yang terdiri atas tiga judul buku, yaitu yang pertama Mead, kedua Self atau Diri, dan yang ketiga Society, yang kemudian diterbitkan sesudah beliau meninggal. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu terkait judul buku beliau tersebut. Yang pertama di sini ada bukunya yang berjudul Myths. Di sini beliau memandang akal budi bukan sebagai satu benda, melainkan sebagai satu proses sosial, di mana Myths juga memandang bahwa akan terjadinya fenomena sosial yang terbentuk atau
berkembang selama proses sosial, di mana karena adanya interaksi suatu individu, di mana interaksi tersebut adalah adanya komunikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi secara langsung bisa melalui tatap muka, dan interaksi secara tidak langsung bisa melalui perantara, baik perantara orang maupun perantara benda. Kemudian menurut Mead, di sini akal budi manusia secara kualitatif berbeda dengan binatang. Kemudian yang kedua di sini ada self atau diri. Jadi menurut Mead di sini self atau diri itu mengalami perkembangan melalui proses sosialisasi. Ada 3 tahap dalam proses sosialisasi, yaitu yang pertama tahap bermain, di mana bermain ini termasuk dari tahap proses sosialisasi yang bisa mengembangkan diri kita. Di mana saat kita bermain, contohnya saat kita anak kecil, mungkin kita tidak akan dikasih untuk bermain dengan teman sebaya. Kemudian kita akan diajak bermain dengan orang tua, di mana orang tua akan mengajari kita bermain sambil mengajari kita tentang hal-hal pengetahuan, dan itu akan mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua di sini ada tahap bertanding, di mana dalam bertanding di sini ada kalah dan ada yang menang. Jika kita mengalami kekalahan, maka otomatis kita akan terus memperbaiki diri untuk bisa menang kemudian harinya. Jika kita menang, maka akan kita tetap melakukan cara supaya kita menang, sehingga kita tetap mempertahankan kemenangan kita tersebut dengan cara yang bagus. Kemudian itu termasuk dalam proses sosialisasi untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga di sini ada generalis outer. Generalis outer termasuk atau harapan-harapan. Jika seseorang memiliki harapan-harapan, maka otomatis orang tersebut akan mengejar harapan-harapan tersebut dengan berbagai cara, baik itu menekuni kemampuannya untuk mencapai harapan-harapan tersebut, sehingga ini termasuk tahap untuk mengembangkan diri seseorang juga. Kemudian yang ketiga di sini ada judul bukunya yang berjudul Society, di mana konsepnya ini tentang masyarakat, di mana Mead memandang masyarakat yang di pikiran Mead itu tidak lebih dari semacam organisasi sosial, di mana akal budi dan diri. Ia juga menganggap masyarakat itu sebagai pola-pola interaksi, di mana masyarakat yang dimaksud adalah sama dengan organisasi. Organisasi yang kita ketahui akan ada suatu perkumpulan kelompok-kelompok di sana, dan kemudian kelompok-kelompok tersebut akan adanya timbal balik, tidak mungkin saling diam-diaman, maka akan adanya interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudian ia juga menganggap, jadi inti dari judul buku Society-nya ini adalah bahwa pandangan tentang masyarakat adalah bahwa ada masyarakat sebelum individu dan proses mental atau proses berpikir muncul dari masyarakat. Itu saja, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arninda Anggrenza Putri yang telah menjelaskan mengenai pendekatan George Herbert Mead tentang interaksi simbolik yang dijelaskan tadi oleh pemateri keempat. Di sini lanjut untuk pemateri kelima atau materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni tentang teori Looking Glass Self. Dan di mana teori Looking Glass Self ini dicetuskan oleh Charles Horton Cooley, yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari teori ini ya. Looking Glass Self sendiri adalah sebuah konsep psikologi yang dicetuskan oleh Charles Horton Cooley, yang dimana memang Looking Glass Self ini merupakan teori yang mikro dalam interaksi simbolik. Interaksi simbolik juga merupakan ilmu yang mikro tentu, karena lingkup dari teori ini adalah self and society aja. Jadi kayak manusia dan hubungannya di masyarakat. Lalu Charles Horton Cooley ini mengatakan bahwa diri seorang itu tumbuh melalui interaksi interpersonal dengan masyarakat dan persepsi orang lain. Artinya di sini bahwa individu atau self itu akan memiliki cerminan ke society atau masyarakat. Artinya di sini bahwa ketika individu itu ingin berperilaku, ingin bertindak, atau ingin berpenampilan sekalipun, dia terlebih dahulu berpikir bagaimana persepsi masyarakat tentang dirinya tersebut. Artinya di sini bahwa ketika individu ingin bertindak dan berperilaku, dia cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif di sini yang dimaksud adalah cemoohan yang diberikan pada masyarakat nantinya apabila seorang individu berperilaku seperti A, berpenampilan seperti A. Nah, maka dari itu individu berkaca dari
society atau dari masyarakat lainnya sebelum mereka bertindak. Nah, maka dari ada ilustrasi yang saya sebutkan tadi, maka Charles mengatakan bahwa diri seorang akan tumbuh melalui interaksi interpersonal dengan masyarakat dan persepsi orang lain. Seorang itu akan tumbuh dengan persepsi orang lain, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Mereka akan tumbuh dengan komenan yang akan dilontarkan orang lain kepada individu mereka, dan itu yang membuat mereka itu untuk lebih berkembang lagi. Sekian dari penjelasan saya, dan mungkin ini juga akhir ya dari presentasi kami, dan mungkin nantinya apabila ada kritikan atau saran bisa ditaruh di kolom komentar yang ada di YouTube sosial media ini, begitu teman-teman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian.